ketika malaikat itu naik membawa catatannya manusia kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman pada para malaikat tadi, uktubu lahu kada wa kada, tuliskan untuk orang ini amal begini dan begitu. Fayaquluna, para malaikat bertanya, innahu lam ya'malhu, ini orang ini tidak mengerjakan yang seperti itu. Fayaqulu ta'ala innahu nawahu, Allah Ta'ala berfirman, sungguh dia telah berniat untuk melakukan hal itu. Jadi karena niat, bagusnya niat, tidak berhasil mengerjakan, sudah ditulis pahalanya mengerjakan. Nah, pada hakikatnya itu kan perbuatan baik, ibadah, ketaatan kepada Allah itu kan dimulai dari hati, dan letaknya kan di hati. Perbuatannya itu sendiri kan pembuktian dari hati, pembuktian dari kehendak hati. Kemarin dijelaskan. Nah, ketika pembuktian itu tidak dikehendaki Allah untuk terjadi, hatinya kan sudah mengerjakan sebenarnya, maka dihitung, meskipun tidak berhasil mengerjakan, dihitung sudah mengerjakan. Itulah. Ya, sebenarnya ibadah itu kan, ritual-ritual itu kan kuncinya pada niat. Berhasilnya pahala atau tidak berhasilnya, bahkan tetapnya pahala atau rusaknya pahala, itu kan semuanya sebab perbuatan hati. Itulah. Makanya kita itu harus waspada. Ya, cara yang paling gampang itu setelah kita mengerjakan ketaatan itu bersyukur kepada Allah. Itulah. Alhamdulillah Allah telah menolong sehingga aku bisa mengerjakan ini dan itu. Mudah-mudahan Allah menerima, dan ada rasa khawatir Allah itu menolak. Karena sebenarnya semua ibadah itu tidak akan pernah sampai memenuhi syarat yang ditetapkan Allah. Nah, bahwa pahala itu diterima Allah dan diberi ganjaran oleh Allah itu semata-mata karena belas kasih Allah, karena anugerah Allah, bukan karena sempurnanya amal itu. Dan itu. Nah, Allah itu akan memberi anugerah, akan menerima ketika kita tidak merasa bahwa amal itu, kita tidak GR, kita tidak merasa bahwa amal itu sempurna, karena memang tidak pernah sempurna. Itulah. Nah, rumit, angel ya, memang tidak mudah. Oleh karena itu kerjakan, disyukuri, kerjakan, disyukuri. Jangan pernah merasa lebih percaya diri ketika kita habis mengerjakan banyak ketaatan kepada Allah. Itu salah. Satu, ketaatan itu belum tentu diterima. Dua, dengan rasa percaya diri yang naik itu sebenarnya bisa membahayakan amal-amal kita, karena batas antara naiknya rasa percaya diri dengan kesombongan itu tipis banget. Padahal kalau sekali kita menyombongkan amal kita, tidak kepada siapapun, kepada diri sendiri, itu kan berarti kepada Allah. Ya, Allah tidak berkenan memberi anugerahnya nanti. Yalah. Jadi seperti peribahasa itu, makin berisi makin menunduk. Nah, ilmu padi ya. Sama dengan ketika kita diberi cobaan karena kesalahan kita terpleset ke perbuatan-perbuatan maksiat, itu jangan putus asa. Nah, itu kalau putus asa itu sama salahnya dengan orang yang banyak taat terlalu percaya diri. Jadi biasa aja. Maksudnya biasa aja itu kalau banyak beramal, ya kita ingat bahwa belum tentu ya amal kita itu terima. Dan bukankah kita beramal itu atas pertolongan Allah? Sudah semestinya kita bersyukur atas pertolongan Allah itu. Bukan sibuk dengan membayangkan hasil dari amal itu. Dan bukankah amal baik itu pada hakikatnya adalah
kenikmatan. Gitu loh. Jadi sholat itu sebenarnya kenikmatan. Sebelum ditetapkan diterima atau ditolak Allah, sholat itu sudah kenikmatan. Nah, misalnya nanti terkonfirmasi atau terbukti dengan misalnya menurut ilmu yoga misalnya. Menurut ilmu yoga, sholat yang benar itu adalah gerakan yoga yang luar biasa baiknya. Misalnya gitu. Menurut ilmu kesehatan, orang yang rukuk itu menyehatkan ini. Orang yang sujud menyehatkan ini. Menurut ilmu psikologi, orang yang sholat itu begini dan lain-lain. Semua nikmat itu semua. Itu loh. Nah, sudah diberi nikmat atau enggak ya? Nah, itu. Nah, nanti malah tidak diberi lagi sama Allah. Nanti sibuk bersyukur ketika kita diberi pertolongan Allah dalam wujud bisa mengerjakan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Itulah. Nah, disitulah nanti orang itu menjadi bahagia. Tetapi tentu harus ada khauf, ada khauf, ada rasa khawatir, itu selalu ada. Supaya nanti rojak kita itu full ketika mendekati ajal. Alhamdulillah.